Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya kedatangan narasumber yang senang sekali dunia bermainnya di dapur. Bener nggak Mbak Ayu? Betul. Assalamualaikum Mbak Ayu, apa kabar? Baik. Mbak Ayu, bisa ceritain nggak? Kalau nggak salah sih informasinya sebenarnya backgroundnya tata rias. Betul. Terus langsung lari ke tata boga, gimana ceritanya tuh? Sebetulnya sih nggak terlalu melenceng, sama-sama merias masakan. Cuma bedanya yang satu bedak, satu tepung. Betul. Saya ini ya berasal dari keluarga yang memang suka masak. Itu secara nggak langsung memang mungkin diturunkan dari ibu. Ibu saya ibu saya itu kita keluarga besar. Ya. Keluarga besar, saya 8 bersaudara. Zaman dulu itu untuk mendapatkan makanan agak susah ya Mbak ya. Dan harus lagi 8 orang. Harus improve ya, dan harus murah ya kan. Bagaimana gaji bapak itu bisa mencukupi kami sekeluarga gitu kan ya. Jadi ibu itu dituntut untuk kreatif. Biasanya ibu memang suka membuat jajanan gitu ya, selain masakan utama ya. Homemade ya berarti ya? Iya betul. Nah, kita tuh suka bantu. Bahkan kita belum bantu aja sudah dilibatkan, gitu ya. Mau membuat, misalnya mau membuat. Waktu itu kira-kira Mbak Ayu usia berapa ya? Masih SD. Masih SD. Kelas 2 baru saya sudah disuruh ngiris bawang, bantu gitu ya. Jadi ibu saya mau masak. Ini sudah disiapkan bumbu-bumbu dapur. Ini harus diiris tipis. Yang ini harus keprak misalnya gitu. Jadi sudah siap, nanti ibu saya tinggal menulis gitu. Apa aja makanan apa aja, dan itu nggak berlaku untuk kita yang perempuan ya. Saya 7 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki pun juga ya ikut Mas. Gitu. Nah, kan kalau ngelihat background tadi keluarga kan sebenarnya memang dunia masak ini sudah diperkenalkan dari kecil ya gitu. Terus pada akhirnya kenapa waktu memutuskan kuliah tidak meneruskan gitu? Karena sudah dapat bekal tapi justru mengambil tata rias. Saya masih menggeluti tata rias itu sampai anak saya umur 2 tahun. Ketika umur 2 tahun, anak saya mulai sakit-sakitan. Jadi kalau saya tinggal subuh, itu ada aja sakitnya. Entah itu panas, demam mendadak, atau misalnya sakit perut yang terus-menerus, rewel gitu. Akhirnya membuat saya berpikir keras, mungkin ini jenis pekerjaan yang dia nggak suka, karena dia harus ditinggal mulai dari, kalau saya dapat order ya, 1 bulan itu biasanya saya sudah dapat list order harus merias kemana saja. Bisa kalau jauh itu saya jam 3 sudah keluar dari rumah, ketemu anak lagi bisa sore maghrib gitu. Jadi dia itu ngerasa takut ya, seharian nggak lihat ibunya gitu. Akhirnya saya pikir lagi, ya sudahlah saya mengikhlaskan ya, saya mulai padahal saya melepas. Ya saya sendiri fun ya di situ merias orang itu unik, masing-masing wajah punya tantangan tersendiri. Kemudian saya vakum dari dunia ngerias, kemudian saya benar-benar jadi IRT. Dulu kalau mengingat lagi masalah di dunia tata rias, memang lebih ke broadcast untuk wedding atau wedding ya? Wedding ya. Tahun saya mulai terjun ke rias itu mulai memperkenalkan riasan muslimah. Tapi waktu itu benar-benar yang syariah, Mbak. Artinya saya menghilangkan mencukur alis, memakai bulu mata palsu enggak, gitu ya. Saya berusaha untuk jalan konsisten di menurut fikih, walaupun waktu itu banyak banget tantangannya, termasuk saya sendiri tidak bermakeup, sehingga sering dipertanyakan untuk keluarga yang mempelai putrinya, ini periasnya, ya. Yang penting kan hasilnya ibu ya, bukan sayanya gitu ya. Dulu gitu, karena kita kan berasal dari pengajian-pengajian, itu nilai-nilai keislaman itu sangat kuat. Dan itu diterapkan ya pada saat melakukan tata rias. Iya, dan pasti biasanya si calon pengantinnya banyak bertanya, Mbak, nanti makeupnya halal nggak ya? Nanti saya dicukur nggak ya? Gitu. Jadi dari permintaan termasuk saya tidak menyanggul. Tidak menyanggul, tidak menyambung dalam bentuk apapun. Entah itu
kalau kita misalnya pengantin Jawa itu kan harus disanggul, ada sumpelannya ya. Dalam fikih saya baca itu kan nggak boleh. Gitu. Jadi saya menghilangkan gitu. Apapun yang bisa diikat. Puasa dijalankan. Kalau puasa sebetulnya saya lebih cenderung ke ketenangan batin aja. Tapi kalau mutih misalnya ya, itu kan biasanya saya memang menyarankan kepada calon-calon pengantin tertentu. Misalnya saya lihat nih dari karakternya, orangnya gerabak-gerubuk misalnya gitu, karena harus ngerjain banyak gitu ya. Mbak, aku ngerjain ini itu gitu ya. Jadi untuk menenangkan. Ya, saya bilang supaya nggak terlalu banyak keringat, Mbak. Keringat itu pengaruh ya. Iya, jadi nanti makeup itu nggak terlalu bagus hasilnya ya. Nah, biasanya hanya ke calon mempelai tertentu aja, nggak semuanya saya sarankan. Kalaupun misalnya ini kurang garam aja lah, bukan mutih satunya ya. Itu salah satu ya, itu mempengaruhi juga ya. Gitu. Karena kan memacu keringat ya, kalau nggak salah ya, kalau garam itu berlebih. Dan si periasnya juga, saya pernah menemukan calon pengantin itu dia gelisah, dia gelisah, tuntutannya banyak. Saya harus begini begitu, bahkan makeup tool saya tuh diperiksa. Oh ya? Iya, saya ingin tahu makeupnya apa aja. Kebetulan dia ini suaminya orang dari golongan orang berada gitu ya. Saya nggak takut, saya liatin, terus dia pilih. Yang saya maunya yang ini, oke nggak apa-apa. Tapi saya dari situ mulai merasakan, kita kan ada koneksi biasanya ya antar pria sama yang ini. Itu biasanya saya langsung inisiatif sendiri. Saya puasa supaya saya tenang. Kalau saya nggak tenang nanti pengantinnya kasihan. Gitu. Nanti entah ada aja Mbak soalnya accident ya, kecelakaan kecil ya yang kita nggak bisa elak ya. Pas di lapangan itu ternyata apa bedaknya terlalu tebal. Karena biasanya zaman dulu saya mulai 94 itu terasa banget mulai dari yang namanya lighting. Kita harus ngerias di dalam ruangan yang cahayanya itu sedikit ya temaram gitu, atau misalnya saya ngerias di rumah pengantinnya gitu. Hal-hal yang seperti itu menjadi tolak ukur juga ya, karena nanti jatuhnya pencahayaan tadi. Saya merias lagi mati lampu. Oh ya? Jadi hanya pakai lilin. Pagi-pagi itu subuh mau akad udah bingung setengah mati saya. Mbak Ayu, ternyata menarik ya dunia tata rias setelah ngobrol mengenai terutama untuk yang syar'i tadi ya. Jadi artinya Mbak Ayu benar-benar menjalankan mana yang boleh, mana yang tidak gitu loh. Tapi kita akan obrolin lagi mengenai dunia masaknya Mbak Ayu setelah yang satu ini ya. Pemirsa Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga Mbak Ayu. Mbak Ayu, kita sudah mengulas tadi sedikit mengenai tata rias muslimah, tapi informasi dari Mbak Ayu ternyata untuk saat ini peminatnya sudah berkurang ya. Peminat maksudnya? Untuk yang tadi muslim, karena kan banyak hal-hal yang dari Mbak Ayu itu merasa memang tidak sesuai gitu. Itu saya bilang seleksi alam aja Mbak. Seleksi alam. Saya mengerti bagaimana pengantin itu ingin cantik ya, gitu. Jadi saya ngerti. Kemudian yang lebih saya tekankan adalah anak saya. Nah, kita kembali lagi ya. Tadi akhirnya Mbak Ayu memutuskan untuk menyelesaikan sebagai make up artis gitu atau make up wedding atau bridal. Sekarang beralih profesi menjalankan sebagai orang yang ahli masak.
Ya, ahli juga belum. Saya masih terus belajar. Banyak teman-teman senior saya yang sangat baik. Mereka bisa diminta ilmunya, mereka bisa memberikan ilmunya tanpa harus merasa tersaingi. Di komunitas kita masak-memasak itu, saya menemukan, oh iya, ini dunia saya yang lain. Saya merasa nyaman, kemudian saya bisa eksplor. Tanpa harus saya takut menyalahi aturan-aturan yang ada di Islam. Contohnya misalnya, saya berusaha sebisa mungkin ya menghadirkan makanan yang halal. Dari ingredientsnya itu kita bisa lihat bahwa banyak banget makanan yang terpapar. Makanan di luar boleh jadi tampilannya menarik, rasanya enak, tapi kita nggak tahu kandungannya itu seperti apa. Bahkan pembuatnya juga tidak bisa secara transparan menjelaskan. Paling dia secara umumnya. Saya semalam itu baru dapat customer, dia tanya ke saya, Mbak, ini halal nggak? Iya halal, insya Allah halal. Ada label halalnya. Saya nggak mungkin untuk memperlihatkan kepada Mbak bahwa yang saya pakai halal, tapi saya bisa tegaskan bahwa yang saya pakai halal. Meskipun saya misalnya pakai yang untuk curah ya, biasanya saya tidak mau membeli satu bahan untuk misalnya untuk uji resep. Itu saya beli ukuran kecil. Biasanya dari toko bahan kue sudah disiapkan yang curah. Tapi saya lihat ada toko bahan kue yang bisa saya tanya dengan leluasa, dia menjawab gitu ya, Mbak ini botolnya ada halalnya, ada. Atau misalnya saya tanya, ini halal dari mana? Udah ada sertifikatnya gitu. Jadi kita aman. Gitu. Karena buat saya makanan itu kan mengalir di darah. Ya. Tanggung jawab saya yang terbesar adalah itu. Saya pun mengkonsumsi, anak saya mengkonsumsi. Bagaimana mungkin saya memberikan yang haram untuk orang lain gitu ya. Dan patokannya adalah ketika kita menahan diri dari yang haram, ya, kita mengikuti jalur yang halal, maka yang halal yang lain akan mengikut. Itu aja. Simple pikirannya, kita nggak usah terlalu takut bahwa makanan sekarang kan ini ya, banyak orang sering salah pemahaman, salah kaprah. Misalnya mau yang haram tuh susah Pak ya, yang haram itu gampang gitu, apalagi yang halal gitu ya. Jadi ya udah, atau ada ya, itu semua berpulang ke individu masing-masing ya. Kalau saya ya menyerahkan semua ke customer bahwa bahan saya sekian begini gitu, customer mau terima atau tidak. Nah, kalau bicara Mami Cakes, Mami Cakes sendiri ini dari tahun berapa Mbak Ayu dirikan? Resminya itu 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu itu sebetulnya brandnya banyak ganti. Oh, sudah berkali-kali sampai menemukan yang pas. Iya, betul. Ganti ini kok kurang gitu ya, gitu. Ya, terus mulai serak sama nama Mami Cakes ini karena saya di rumah dipanggil ibu. Anak saya senangnya kue ibu gitu. Jadi oke, mungkin ini kali namanya gitu. Secara nggak langsung itu jadi salah satu inspirasi gitu ya. Gitu. Balik lagi ke anaknya, artinya Mbak Ayu memutuskan meninggalkan atau melepaskan pekerjaan yang sebenarnya kalau bisa dibilang menjadi salah satu penghasilan yang pada saat itu mungkin cukup ya, karena tadi Mbak Ayu bilang sebulan sudah pasti nih ada kerjaannya, tapi lagi-lagi kita harus memilih ya, hidup itu kan harus memilih. Karena Mbak Ayu memilih untuk sekarang bergerak di bidang masak-memasak gitu. Nah, masakan apa awalnya yang benar-benar sekarang yang bisa menjadi survive atau yang menjadi salah satu ciri khas dari Mami Cakes ini? Jadi orang tuh kalau misalnya ke Mami Cakes tuh pasti pesan ini. Kalau untuk kue, kan ada online shopnya itu kan ya, Mami Cakes. Sekarang ini yang best seller di saya adalah jenis cotton cake. Kemudian cheesecake. Itu. Yang lainnya seperti kalau misalnya kita lihat di internet, blog masak itu hampir sama banget sebenarnya. Itu pasar semua nanti yang menentukan. Saya juga nggak sengaja ya
Awalnya saya coba resep, terus orang bilang ini enak gitu ya. Dan dulu awalnya itu makaroni skutel awalnya. Karena saya itu lebih banyak main diisi. Kalau kita beli makan makaroni skutel di luar, mungkin lebih banyak makaroni daripada isinya. Kalau saya main diisi semua. Nah, terus bergeser, terus sekarang ini kalau untuk jenis cake itu jenis cotton cake yang artinya Mbak Ayu juga mempelajari sebelumnya mengikuti les masak atau memang benar-benar tadi kan bekal sudah ada ya dari kecil walaupun mungkin belum bikin cake gitu ya, masih masak-masakan rumah gitu ya, makanan rumah gitu. Tapi untuk kayak tadi cotton cake, cheesecake gitu, artinya Mbak Ayu juga ikut course sebelumnya atau mencoba sendiri? Lebih banyak otodidak. Saya kursus itu lebih cenderung bagaimana supaya tampilan kue itu menarik. Jadi dekorasi. Lebih menghias ya, lebih menghiasnya. Kalau kue itu kan biasanya dibagi dua, Mbak. Ada yang custom, ada yang internasional. Kalau internasional saya cukup melihat dari internet geraknya kemana. Ciri dekorasinya seperti apa, atau melihat toko-toko kue yang ada. Itu kita bisa aplikasi. Tapi kalau untuk custom itu adalah kue yang memang menurut berdasarkan request si customer ya, permintaan customer. Misalnya satu tema frozen. Nah, itu lagi happening. Iya. Jadi entah itu frozen, entah itu Barney yang klasik ya, Hello Kitty. Saya belajar untuk dekorasinya lebih ke itu aja sih Mbak ya. Lebih tadi custom tadi ya, dari kue-kue tadi. Nah Mbak Ayu kan juga melakukan catering sekolah ya kalau. Nah aku akan ngobrol lagi ya mengenai catering sekolah, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa Zakat TV, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Mbak Ayu setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga Mbak Ayu. Mbak Ayu, cerita dong mengenai catering sekolah. Itu artinya memang setelah orang-orang tahu, terus ada permintaan untuk menjadi catering sekolah. Awalnya seperti itu? Bisa dikatakan begitu Mbak Regina. Biasanya dari mouth to mouth ya? Kalau iya, awalnya itu gini Mbak, anak saya sekolah, ada catering sekolah. Tapi gigi anak saya tuh cukup bagus ya. Lagi-lagi anak ya? Iya, betul. Meninggalkan pekerjaan karena anak. Ide untuk muncul memasak mami anak. Tapi anak itu segalanya ya Mbak, benar. Lalu catering sekolah itu saya lihat makanannya cenderung ke dewasa ya Mbak. Di sekolah anak saya. Kemudian saya pinginnya anak saya makan karena jam sekolahnya dia itu kan lama, panjang, full day ya, bisa jam 2:30 sampai rumah. Saya waktu itu pikirnya praktis aja lah, anak saya makan dan dia fun di sekolah. Nah begitu saya buat, teman-teman ada beberapa yang ikut masak, 5, lama-lama jadi banyak. Pelanggan itu ya? Pelanggan. Sudah menjadi pelanggan ya? Sudah. Dan catering sekolah itu saya jalankan seneng ya. Saya merasa tertantang, apalagi waktu itu anak saya kelas 1 sampai kelas 3. Tantangannya itu rata-rata mereka masalah di gigi. Oh ya. Gigi mereka kan lagi peralihan ya. Dan lagi peralihan kan ya gigi susu menjadi gigi permanen ya. Iya. Jadi makanan itu pertama harus lunak, potongannya harus kecil-kecil, tidak ada tulang. Jadi tulang itu ada kalau untuk jenis apa ya?
Ayam. Ya ayam, tapi saya lebih seneng ke yang boneless ya. Oh boneless. Jadi misalnya saya pilih file, paha itu saya pilih, kemudian dada ayam juga saya pilih yang file. Untuk dada ayam kan dia sifatnya lebih kesat, jadi dia masak waktu memasaknya lebih lama supaya dia halus, supaya anak-anak itu nggak seret ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya sayap itu biasanya saya buat chicken wingnya itu tulangnya ada tapi apa ya tertentu aja gitu. Terus untuk menu makanannya sendiri kan Mbak Ayu juga memikirkan ya, terkadang tidak semua anak yang memang memiliki kekebalan tubuh yang sama. Artinya mungkin saja ada anak yang alergi. Untuk hal-hal yang apalagi kalau kita bicara masakan anak, pasti kita juga yang concern mengenai mengurangi MSG atau bahkan tidak ada MSG sama sekali. Iya, benar Mbak. Ya itu, pertimbangannya memang itu. Anak saya menderita asma. Alerginya itu cukup parah, meliputi pencernaan, kulit, sama pernapasan. Oh ya. Makanya saya kekeh untuk masak buat dia sendiri. Dia itu nggak boleh tomat, kacang tanah, terus coklat, pencetusnya tuh banyak. Jadi saya bingung waktu itu kan, kalau saya mau enaknya, saya serahkan aja ke sekolah, iya kan? Anak saya makan nggak makan terserah gitu kan. Tapi ini anak masih kecil gitu ya. Masa pertumbuhan ya. Dan dia tuh alerginya kuat. Kalau misalnya contohnya dia makan tomat, itu waktu hanya 15 sampai 30 menit itu reaksinya udah muncul. Bisa dia muntah gitu, atau dia gatal-gatal. Jadi saya nggak bisa, kalau gitu nanti dia nggak bisa sekolah kan. Bolak-balik obat alergi. Pada waktu itu saya juga berusaha untuk mengurangi obat-obatan yang diberikan dokter karena dia tuh agak lama pengobatannya. Nah, kalau di Mami Cakes itu saya berusahanya pemilihan menu makanan memang yang disukai anak-anak. Termasuk di dalamnya juga saya memperkenalkan makanan-makanan tradisional Indonesia ya. Gitu. Sekarang ini kan sudah jalan agak lama. Yang saya pegang dari awal sudah mulai naik level. Jadi untuk anak kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa diperkenalkan makanan macam-macam. Kendalanya memang cuma satu, itu sayur. Biasanya anak semakin bertambah umur, dia nggak mau makan sayur. Justru itu, tapi kan sebenarnya harusnya pengenalan makanan itu sebenarnya dari sedini mungkin ya. Kalau kita bisa bilang anak bayi usia 8 bulan sebenarnya sudah diperkenalkan sayur, tapi begitu terkadang dari kitanya sendiri sebenarnya begitu dia di rumah kan begitu dia sudah mulai bisa makan daging, semua yang serba instan gitu, yang tinggal goreng, akhirnya orang tua juga merasa menikmati, ya sudahlah yang gampang saja dan sayur dihilangkan, ya kan? Itu kan sebenarnya sudah automatically hampir semua orang tua seperti itu. Apalagi mengingat waktu jam anak sekolah itu dari jam 6:30 sampai siang. Aduh, yang paling gampang cuma tinggal goreng. Nah, kita harus mengembalikan lagi masa-masa di mana yang mereka mendapatkan asupan gizi yang baik dan benar gitu ya. Artinya yang sehat untuk dia juga. Mbak Ayu tadi bilang di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 memperkenalkan lagi sayur gitu kepada mereka. Sayur saya tetap perkenalkan. Dalam 1 minggu itu anak-anak sekolah 5 hari. Nah, yang menjadi pertanyaan, biasanya apa sih sayur yang dibuat seperti apa sih yang anak-anak suka? Karena kalau bicara yang cuma sop lagi gitu kan. Saya simple. Saya lihat anak-anak tuh sebetulnya nggak suka kuah. Tapi harus diseling. Kemudian sayur, saya hanya membuat dari 5 hari itu hanya 2 atau 3 hari saya kasih sayur. Gitu. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk cah, itu kebanyakan anak-anak kurang suka, Mbak. Justru lebih gampang diterima dia sop, bayam atau lodeh itu ya. Kalau sayur asam itu agak-agak susah. Nah, untuk menu-menu favoritnya apa, Mbak? Untuk di anak-anak sekolah? Yang menjadi menu favorit Mami Cakes? Soto Padang, Soto Makassar, Soto Bandung, kemudian sama ini Mbak, ayam bakar pedas. Itu menjadi salah satu menu pilihan favorit dari Mami Cakes tersebut ya. Itu kalau
anak-anak dikasih itu seneng ya. Terus biasanya saya juga selain makanan tradisional, saya juga westernnya juga ada. Terus one dish meal-nya juga ada. Misalnya saya dalam 1 bulan saya bikin subasup gitu ya. Di subasup itu saya kasih protein, karbohidratnya juga ada dari pastrinya, kemudian saya kasih makaroni, isinya lebih padat. Jadi ada proteinnya ayam, udang, smoked beef gitu ya. Saya cuma mikirnya gampang aja, anak-anak suka, udah beres. Mbak, tadi aku udah bicara mengenai cake, udah gitu catering sekolah. Kalau untuk wedding sendiri, Mbak, juga menangani untuk acara yang lebih besar lagi gitu, catering Mami Cake? Belum ya Mbak ya, belum. Mungkin nanti ada kesempatan. Tapi pernah sih, saya wedding buat cake tier ya, tinggi. Tapi itu cuma 2-3 kali lah gitu ya. Mungkin konsentrasinya jadi bukan di situ. Ya saya percaya bahwa saya ini geraknya lamban sebetulnya. Tapi yang penting buat saya, kalau anak itu terjamin, insya Allah nanti ada lah rezekinya sendiri. Kita balik lagi ya, semua tolak ukurnya itu rezeki sudah ada yang mengatur, dan rezeki tidak akan kemana. Nah, Mbak Ayu, aku juga ingin menanyakan gitu ya, rencana kedepannya apa sih? Mami Cakes akan membuat apa lagi dan merambah kemana lagi? Kalau ditanya maunya banyak. Atau paling tidak gini, nah kita mau menjelang Ramadan nih, menjelang Ramadan gitu, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan, dan biasanya banyak pesanannya tuh jenis kue atau makanan seperti apa? Ya, kue kering ya Mbak ya. Yang dari standarnya itu kastengel sama nastar ya. Itu menjadi salah satu juga kue-kue yang banyak dibeli minatnya. Tapi kalau saya itu kan orang lebih banyak pilihan. Saya ke kue yang lain. Biasanya dalam setahun saya mengeluarkan 1-2 jenis item baru. Oh gitu. Supaya, itu salah satu inovasi ya? Supaya orang nggak bosen dan kita perkenalkan itu. Terus yang lain tetap mengikuti. Nggak terlalu banyak itemnya karena buat saya yang penting kualitas. Ya. Jadi terus harga kompetitif. Itu aja. Kalau yang lainnya enggak lah. Biasanya saya itu Mbak agak kepikiran kalau Ramadan tuh nggak mau terlalu banyak pesanan. Oh justru ya. Karena itu kan sebetulnya ibadahnya paling. Kalau kita kan kalau kita bikin kue itu ngabuburit. Tapi ngabuburitnya itu menghabiskan waktu. Ya, Mbak Ayu, kita sudah selesai dan sudah harus berakhir mengenai tadi obrolan dengan Mbak Ayu mengenai tadi ya dunia masak kita sudah bicarakan juga, dunia tata rias juga sudah kita bicarakan. Cuman yang terpenting adalah apapun jenis pekerjaannya kita kembalikan lagi posisi kita sebagai wanita, di mana kita juga harus mengurus anak. Ya. Jadi ya memang kalau harus memilih ya itulah yang harus kita pilih yang terbaik untuk keluarga dan anak ya. Kalau gitu sukses untuk Mami Cakes, kita bisa ketemu lagi lain waktu. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Ayu. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.